semuanya, kami dari kelompok 3. Hai, aku Davina. Halo, aku Naila. Halo, aku Goldo. Halo, aku Agnes. Halo, aku Zahra. Kami akan membahas mengenai PT, yayasan, dan koperasi. Selamat menyaksikan. Kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa ada perusahaan, yayasan, koperasi yang bentuknya itu beda-beda, padahal mereka kan sama-sama menjalankan kegiatan tertentu. Nah, mereka ini termasuk ke dalam bentuk badan usaha yang memiliki tujuan dan juga karakteristiknya masing-masing loh. Di sini saya akan menerangkan terkait apa itu badan usaha. Jadi, badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan barang ataupun jasa. Badan usaha dapat bersifat mencari keuntungan atau profit maupun tidak mencari keuntungan atau non-profit, tergantung pada bentuk dan juga tujuannya. Nah, dalam praktiknya, badan usaha memiliki struktur yang jelas, modal, serta kegiatan operasional yang diakui secara hukum oleh negara. Kemudian ada ciri-ciri dari badan usaha. Yang pertama memiliki tujuan yang jelas, kemudian adanya struktur organisasi. Lalu yang ketiga melakukan kegiatan ekonomi, dan yang terakhir memiliki modal dan juga sumber daya. Lalu apa saja bentuk-bentuk dari badan usaha? Secara umum terdapat beberapa bentuk yang sering kita temui seperti PT, koperasi, dan juga yayasan. Untuk PT atau perseroan terbatas berorientasi pada keuntungan yang modalnya terbagi dalam bentuk saham. Lalu untuk koperasi berlandaskan asas kekeluargaan serta tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan anggota-anggota yang ada di koperasi tersebut. Lalu sementara itu, yayasan merupakan badan usaha non-profit yang bergerak di bidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan dan tidak memiliki anggota seperti koperasi. Apa peran penting dari badan usaha? Badan usaha memiliki peran penting dalam perekonomian, antara lain menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, badan usaha juga berfungsi sebagai sarana pengelolaan sumber daya secara efektif dan juga efisien, serta berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi dan tujuan dari badan usaha. Pertama, untuk fungsinya ada menghasilkan barang dan juga jasa. Kemudian ada menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir menjadi sarana pengelolaan sumber daya. Lalu untuk tujuan dari badan usaha yaitu untuk PT yaitu memperoleh keuntungan maksimal. Lalu untuk koperasi meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan untuk yayasan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Jadi, setiap badan usaha memiliki fungsi dan juga tujuan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita bakal bahas lebih dalam terkait perseroan terbatas. Setelah kita memahami konsep dasar badan usaha, sekarang kita masuk ke salah satu bentuk yang paling umum, yang paling sering digunakan, yaitu perseroan terbatas atau PT. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu jenis dari badan usaha bisnis badan hukum, yaitu perseroan terbatas. Jadi PT ini adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian, lalu melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Lalu untuk dasar hukum PT, dasar hukum yang utama mengenai organ perseroan terbatas ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu juga undang-undang tersebut disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi undang-undang yang mengatur kemudahan pendirian termasuk PT perorangan. Untuk syarat pendirian PT ada persyaratan administratif, yaitu dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendirian PT. Selanjutnya ada nama PT minimal 3 kata, digunakan dalam bahasa Indonesia dan belum pernah dipakai. Lalu ada modal dasar dan modal disetor. Untuk modal dasar ini minimal 50 juta dan setidaknya dari modal tersebut 25% harus disetor langsung ke rekening perusahaan sebagai awal modal. Lalu ada susunan pemegang saham dan pengurus. PT ini harus memiliki 2 pemegang saham dan 2 pengurus, yaitu direktur dan komisaris. Nah, itu ada akta pendirian PT. Akta pendirian PT ini dibuat oleh notaris, dan pengesahan Kemenkumham ini dengan cara diajukannya ke Kemenkumham. Lalu ada NPWP dan SKT pajak yang harus disiapkan, dan ada izin operasional dan izin usaha. Lalu langkah-langkah pendirian PT ini yang pertama ada pemilihan nama PT, kedua menyiapkan dokumen, pilih notaris, buat akta pendirian, ajukan pengesahan, dan dapatkan NPWP dan SKT pajak. Yang terakhir ada ajukan izin usaha dan izin operasional. Untuk organ perseroan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu rapat umum pemegang saham atau RUPS, lalu ada direksi dan dewan komisaris. Untuk RUPS ini adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar. Jadi RUPS ini merupakan organ tertinggi dalam struktur PT.
Lalu ada direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Lalu ada dewan komisaris yang terakhir adalah organ perseroan yang bertugas melakukan dan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Sekian, terima kasih. Dengan struktur yang jelas dan sistem yang teratur, PT merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling sering digunakan di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis, kelebihan, kekurangan, serta contoh dari perseroan terbatas di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis perseroan terbatas. Nah, di Indonesia ada 3 jenis perseroan terbatas. Yang pertama adalah PT terbuka, lalu ada PT tertutup, dan yang ketiga ada PT perorangan. Pertama-tama, kita masuk dulu ke PT terbuka atau yang biasa disebut dengan PT TBK. Nah, PT terbuka ini adalah perseroan yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal. Ciri-cirinya yaitu sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia dan juga PT terbuka wajib transparan karena harus melaporkan laporan keuangannya kepada publik. Nah, contoh dari PT terbuka ini yakni PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK dan PT Telkom Indonesia Persero TBK. Nah, Persero di sini itu merupakan karena PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Telkom Indonesia itu menjadi bagian dari badan usaha milik negara. Nah, selanjutnya ada PT tertutup. PT tertutup adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pihak tertentu saja dan tidak dijual ke publik. Ciri-cirinya yakni kepemilikannya terbatas, hanya terbatas oleh keluarga ataupun kelompok yang memiliki PT ini. Nah, PT tertutup juga tidak wajib go public atau masuk ke Bursa Efek Indonesia. Nah, contohnya yakni PT Jarum dan PT Sinar Sosro. Yang terakhir ada PT Perorangan. PT Perorangan adalah PT yang didirikan oleh satu orang dan khusus UMKM, diatur dalam UU Cipta Kerja. Nah, ciri-cirinya yakni pendirinya hanya satu orang, proses pendirian lebih mudah, dan juga cocok untuk usaha kecil. Oleh karena itu, contoh dari PT Perorangan ini banyak merujuk kepada usaha-usaha pelaku UMKM di Indonesia. Nah, kita masuk ke kelebihan PT. Kelebihan PT itu karena status badan hukum yang jelas, karena PT diakui secara hukum sehingga memiliki kedudukan yang kuat di mata hukum. Selanjutnya, tanggung jawabnya terbatas, karena pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor, dan sehingga harta pribadinya aman. Selanjutnya, ada mudah mendapatkan modal, karena PT lebih mudah menarik investor, terutama jika berbentuk PT terbuka. Nah, selanjutnya adalah keberlangsungan usaha terjamin, karena PT tetap berjalan meskipun terjadi penggantian pemilik ataupun pengurus. Nah, selanjutnya, kelebihan dari PT yakni manajemen lebih profesional. Terdapat struktur organisasi yang jelas seperti direksi dan komisaris. Dan juga PT bisa meningkatkan kredibilitas perusahaan karena PT cenderung lebih dipercaya oleh mitra bisnis, bank, dan juga investor. Nah, kita masuk ke kekurangan PT. Ada 6 kekurangan PT. Yang pertama adalah proses pendiriannya cukup rumit, yakni memerlukan akta notaris, pengesahan pemerintah, dan berbagai dokumen legal. Namun setelah UU Cipta Kerja, lebih mudah untuk membangun PT. Nah, selanjutnya ada biaya pendirian dan operasional yang tinggi, termasuk biaya notaris, pajak, dan administrasi lainnya. Selanjutnya ada birokrasi yang kompleks karena keputusan harus melalui mekanisme seperti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, selanjutnya adanya kewajiban pajak yang lebih besar karena PT dikenakan pajak badan dan juga kewajiban pelaporan rutin. Nah, selanjutnya, transparansi tinggi, terutama bagi PT terbuka, karena harus membuka laporan keuangan ke publik sehingga privasi bisnis sedikit lebih berkurang. Nah, selanjutnya ada potensi konflik internal, di mana bisa terjadi perbedaan kepentingan antara pemegang saham, direksi, dan juga komisaris. Berikut ini adalah contoh PT di Indonesia. Yang pertama ada PT Unilever, lalu ada Paragon, Pertamina, CDIA, dan juga Antam, dan Mandiri. Nah, ini merupakan contoh-contoh perseroan terbatas yang ada di Indonesia, baik dalam bentuk PT terbuka, tertutup, maupun PT perorangan. Dari penjelasan tersebut, kita tahu nih teman-teman bahwa PT memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Berbeda dengan PT yang lebih fokus kepada keuntungan, koperasi lebih fokus pada azas kekeluargaan. Masuk ke definisi dari koperasi. Nah, koperasi itu merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan itu berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, bukan semata-mata mencari keuntungan seperti perusahaan biasa. Nah, selanjutnya itu adalah dasar hukum koperasi. Nah, dasar hukum utama koperasi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, di mana undang-undangnya itu membahas tentang pengertian dan prinsip koperasi, pendirian dan pengelolaan koperasi, dan pembagian sisa hasil usaha. Yang di mana undang-undang ini tuh menjadi landasan dalam menjalankan koperasi sendiri untuk mencapai tujuan sosial ekonominya.
Lalu berikutnya ada prinsip dan tujuan dari koperasi, di mana prinsip koperasi ini tuh adalah, yang pertama adalah keanggotaan itu bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua adalah pengelolaan itu dilakukan secara demokratis, pembagian SHU itu adil sesuai dengan jasa anggotanya, balas jasa terbatas pada modal, dan lalu ada prinsip kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan prinsip kerjasama antar koperasi. Sedangkan untuk tujuan koperasi, sebelumnya telah kita singgung pada saat definisi tadi, di mana tujuannya itu adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan perekonomian nasional. Nah, adapun syarat dan pendirian koperasi ini tuh dimulai dari syarat yaitu minimal 20 orang untuk koperasi Praiman, memiliki tujuan yang jelas, adanya modal awal, dan memiliki anggaran dasar. Sedangkan untuk proses pendiriannya itu, yang pertama adalah melakukan rapat pendirian koperasi, selanjutnya pembuatan akta pendirian oleh notaris, dan melakukan pengajuan kepada pemerintah. Lalu apabila pengajuannya itu disetujui, maka koperasi resmi dinyatakan sebagai badan hukum. Lalu yang terakhir yaitu jenis-jenis koperasi, di mana koperasi ini terdiri dari koperasi simpan pinjam, di mana para anggotanya itu bisa meminjam dan menabung, koperasi jasa, koperasi konsumen, di mana koperasi ini menawarkan barang-barang harian untuk dibeli oleh masyarakat umum ataupun anggotanya, dan koperasi produsen. Dengan azas kekeluargaan, koperasi menjadi badan usaha yang berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika sebelumnya kita membahas badan usaha yang berorientasi ekonomi, sekarang beralih ke yang lebih bersifat sosial, yaitu yayasan. Selanjutnya, pengertian yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Nah, dasar hukum yayasan itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Nah, yayasan memiliki tujuan. Yang pertama, pada di bidang sosial, itu biasanya mendirikan seperti panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, maupun poliklinik. Nah, yang kedua, di bidang kemanusiaan, yaitu biasanya memberikan bantuan kepada korban-korban bencana alam, pengungsi-pengungsi, maupun fakir miskin. Dan yang terakhir, pada bidang keagamaan. Ini biasanya menyediakan sarana ibadah, menerima atau menyalurkan zakat, infak, maupun sedekah. Nah, fungsi yayasan yang pertama, badan non-profit, artinya tidak mencari keuntungan. Yang kedua, perlindungan kesejahteraan. Dengan adanya yayasan dapat menambah suatu perlindungan hak kepada orang-orang yang berada pada lingkup yayasan. Nah, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan, yaitu membantu masyarakat agar mendapatkan hidup lebih baik. Yang keempat, pelayanan sosial, memberikan layanan sosial kepada seseorang yang membutuhkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, syarat pendirian yayasan itu yang pertama, pendiri minimal 1 orang atau lebih, bisa perorangan ataupun badan hukum. Yang kedua, kekayaan awal, yaitu pemisahan harta kekayaan pribadi. Untuk besarannya, WNI minimal 10 juta dan WNA minimal 100 juta. Terdapat nama yayasan dan tujuan yayasannya jelas, yaitu mau di bidang sosial, kemanusiaan, ataupun keagamaan, dan tidak boleh mencari keuntungan. Terdapat organ, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Nah, terdapat anggaran dasarnya apa saja itu tercantum pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Nah, proses pendirian yayasan itu pertama pembuatan akta notaris. Selanjutnya ketika sudah kemudian pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, permohonan pengesahan yayasan diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak akta pendirian yayasan ditangani. Nah, proses pengesahan permohonan ini diberikan atau ditolak paling lambat 30 terhitung sejak tanggal permohonan. Jika ditolak, maka akan diberitahukan alasan kenapa ditolaknya secara tertulis. Jika telah disahkan, maka akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, pengurusan administrasi tambahan, itu seperti pembuatan rekening yayasan, NPWP, maupun tanda daftar yayasan. Dan yayasan tentunya memiliki organ, yaitu pembina, pengurus, pengawas. Nah, pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang atau anggaran dasar. Yang kedua, pengurus, yaitu organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Nah, yang ketiga, pengawas, organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta pemberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Sebagai kesimpulan, setiap badan usaha memiliki struktur, tujuan, dan dasar hukum yang berbeda. Nah, dengan ini kita dapat mengetahui peran masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih.